sahabat Ferry Cowboy, balik lagi di sebuah jawaban bareng gua Birgi Putri dan sudah pasti Ferry Cowboy. Satu-satunya narasumber yang selalu memberikan solusi dan juga membaca isi hati yang orang itu sendiri kadang-kadang suka nggak tahu ya. Astagfirullah. Bukan main. Sebuah jawaban kalau kalian lihat selalu menghadirkan bintang tamu yang nanti akan kita kupas. Tuntas. Kita kupas. Yang akan bercerita tentang perjalanan hidup, perjalanan karir, atau perjalanan kisah cinta dalam hubungan. Yang pasti semoga cerita dari bintang tamu ini akan menginspirasi kalian. Jadi kalian yang punya masalah nggak merasa sendirian. Gitu. Karena sudah ada berita-berita kalau yang nonton sebuah jawaban itu banyak yang tersindir. Masalahnya dari cerita bintang tamu ya, bintang tamu bercerita tentang permasalahannya, tentang perjalanan hidupnya, yang nanti bakal lo kupas, yang bakal lo simpulkan. Ternyata yang denger, loh kok sama kayak gue? Iya, ngomongin ke sana mantulnya ke sini. Waduh. Gitu. Bukan lagi. Laki. Waduh. Bukan main. Oke, kali ini kita sudah hadir bintang tamu, sepasang kekasih ya. Yang menjadi suami istri. Yang menjadi suami istri. Tepuk tangan buat Mas Sidik Wahyuno dan Mbak Weni Aprilia Wulan Setiawati. Ini karena namanya panjang ya, kalau kemarin kalian udah lihat ya episode sebelumnya nih sudah ada yang pakai blangkon ya, yang viewersnya paling banyak. Namanya ada yang nggak suka. Oh, dalam syuting pun ada permusuhan. Ini situasi syuting loh. Yang terancam. Ini manggilnya Mas. Jadi dia pintar, Sidik ya. Sidik apa? Sidik Wahyuno, Diksi. Dibalik aja. Mas Diksi. Kemarin udah cerita kalau saudaranya namanya Sidik semua kan. Jadi kalau dipanggil Sidik satu muncul semuanya. Kampung luar. Akhirnya ganti panggilan nama jadi Mas Diksi. Ya. Sekarang ini memboyong sang istri. Waduh. Untuk hadir di sini dan dikupas, ya, biar dibaca isi apa yang dirasakan. Ya, apa yang dirasakan. Karena kadang-kadang gini, bukan kadang-kadang, tapi banyak orang yang tidak mengerti. Sebenarnya gue ini seperti apa sih? Gitu. Iya. Ngejalanin hidup aja, tapi kadang-kadang nggak paham. Tidak paham, aku nih kayak gimana ya sebenarnya. Itu dia. Iya, itu dia. Beruntungnya ada lo, Mas Bro, yang dikaruniai bisa merasa dengan tajam, bisa membaca hal yang tidak terbaca oleh kita-kita ini. Membantu kami ini untuk mengerti, oh ternyata aku seperti ini. Oh, bukan lagi. Oh ternyata di dalam hubungan ini permasalahannya tuh di sini loh. Ya, bukan lagi. Karena mungkin punya teman cerita, bercerita ke teman, bercerita ke saudara, bercerita ke siapa aja, maksimal didengarkan. Tapi untuk solusi rasanya sulit. Iya, kalaupun ada jawabannya suka ganjal kan. Iya, enak didengar kok nggak nyangkut di hati. Nah itu dia. Atau orangnya baik nyangkut di hati, tapi yang disampaikannya kok nggak masuk di pikiran gitu. Kopi dulu. Boleh diseruput kopinya. Kali ini biasanya syarat-syarat untuk membaca itu kopi kental sama gudang garam merah. Di sini syaratnya ini bukan singkong rebus, ini singkong goreng. Singkong goreng. Wah, bukan lagi. Rebus yang digoreng.
Ya. Kerjaan itu. Ini singkong goreng buatan bintang tamu ini. Iya. Buatan Mbak Weni. Oh iya. Kayak mau tamasa. Jadi yang lucu gini, karena kemarin yang jadi bintang tamu Mas Diksi, terus viewersnya banyak, akhirnya aku mau juga dong kata Mbak Weni. Aku juga mau dikuliti katanya gitu. Kalau Mas Diksi kemarin aku tanya sama Mbak Weni dulu. Kan kemarin bilang aku mau juga dong dikuliti Mbak. Kenapa Mbak? Biar lepas. Gitu ya. Sebelumnya kan sebelum kita syuting ini kan memang sudah ngobrol-ngobrol kita ini kan, Mbak Weni dan Mas Diksi udah ngobrol dengan lo. Persoalannya tiap hari ketemu. Ya. Apalagi yang mau aku Nah ini dia, harus kupas. ini dia. Setiap hari kan ketemu. Ya. Jujur aja kita setiap hari ketemu ngobrol bareng, tapi masih rasanya ada yang kurang ya. Kayaknya masih belum terkupas semuanya gitu kemarin ya. Masih pengen Belum bulat Bang Ferry. gitu loh. Belum. Belum bulat. Oh, suaranya. Oke. Ya, suaranya di-up lagi. Nggak ketawa ngakak, ngomong kecil. Saya pemalu. Oke. Ada yang menarik. Harusnya ketawanya. Nah, Ini ngomongnya kalau lah. orang Jepang. Ini ada yang menarik di sini. Tadi sebelum kita syuting aku udah ngobrol bentar sama Mas Diksi itu tentang arti nama. Jadi Mas Diksi ini sudah ganti nama berapa kali, Mas Diksi? 1, 2, 3. Ganti nama 3 kali. Terus Mbak juga ganti nama juga kan? Iya. Nambahin ya kayaknya. Nambahin nama. Sebelumnya Weni Aprilia Setiawati. Sekarang Weni Aprilia Weni Wulan Wulan. Setiawati. Kalau Ini bulan Aprilas. Oh. Aprilas. Ini bulan Aprilas Setiawati. alah. Tadi aku salah dong di awal ya. Maaf ya. Nah, kenapa nih Mas Diksi ada kepikiran pengen ganti nama gitu? Yang sebelumnya kalau diceritain karena saudara-saudara namanya Sidik semua kan. Akhirnya ganti nama biar nggak ketuker. Iya. Itu panggilannya. Tapi di situ ganti nama lagi. Terus Mbak Weni ganti nama juga. Kenapa itu? Mas boleh diceritain nggak? Nggak boleh. Oh. Ya sudah kalau gitu. Ya. Gimana Mas Diksi? Jadi untuk apa ya, nama. Kalau orang Jawa itu ada yang misal dulu nama kecil gitu ya, kecil itu namanya misalnya Bagio gitu. Nah, Subagio. Nah, ternyata setelah pakai nama Subagio ini sering sakit-sakitan. Oh. Terus diganti Slamet. Nah, biar selamat gitu kan. Oh, gitu. Biar selamat, biar sehat gitu kan. Nah, ternyata setelah ganti nama itu dia jadi sehat, jadi bisa sukses kayak gitu. Ada seperti itu. Terus ada juga kalau di budaya Jawa itu nama kecil sama nama setelah menikah itu beda juga. Oh. Ya kayak gitu. Jadi memang nama itu di Jawa memang ada dari sebelum akil balik sampai menikah itu beda. Setelah menikah beda. Nah, jadi kenapa mengubah nama itu bagian dari perjalanan hidup kami untuk ya mengubah nasib lah. Katanya kan kalau di Al-Quran ada itu ya, yang ayat berapa itu, jangan kamu berhenti berharap dari rahmatku, ada itu ya. Di Al-Quran itu ada. Nah, artinya ya itu dalam upaya mencari rahmat Allah tadi ya, Salah satunya dengan mengganti nama. Seperti itu.
sebelumnya gimana tuh perjalanan berdua dalam rumah tangga ini sebelum ganti nama? Aduh duh. Gimana nih kayaknya mbaknya nih yang mau cerita? Aduh. Iya. Beloknya terlalu tajam. Nanjaknya terlalu Nuki. berat. Berat banget. Iya. Itu salah satu ikhtiar lah. Itu Tapi memang setelah akhirnya ganti nama itu ada ada yang perubahan berubah. sedikit lebih baik. Oh. Sedikit lebih baik. Itu terapi selama 3 bulan berturut-turut, nggak boleh terlewat, nggak boleh tertidur, setiap hari harus nulis, satu folio besar itu. Itu salah satu bagian dari terapi. Terapi ya. 2 minggu pertama aku sakit selama 2 minggu, Oh. nggak bisa bangun tapi tetap harus nulis. Gitu. Apa yang ditulis itu Mbak? Namaku, Nama nama yang itu baru. tadi, nama yang Oh, baru ditulis ya, Oh. selama 3 bulan. Sama-sama berarti salah Iya. nulis nama. Sakit pun tetap harus bangun nulis. Ketiduran harus mulai dari hari pertama lagi. Itu Di 90 hari nggak boleh putus. nggak boleh putus. Oh, oke. Tapi ya alhamdulillah kami lancar karena ada beberapa teman yang biasanya di hari ke 9, 10 ketiduran. Ulang lagi. 8, 9, 10 ketiduran, ulang lagi. Akhirnya dia bosan. Jadi selama 90 hari itu nggak boleh 9 tidur. hari. Nggak boleh Nggak ini ya, boleh. nggak boleh Maksudnya lewat ya. Nulisnya Nulisnya harus nulis terus tiap hari. nulis terus Gitu. setiap jam, setelah jam 10 malam. Di Oh. antara jam 9 sampai jam 3 pagi. Nah, Tentang waktunya itu. Kalau ganti nama kan gitu. Itu salah satu caranya. Tujuannya untuk cari rahmat itu Di kan. nama ya kan di Al-Quran ada itu kan. Kan ngeliat kalian berdua ini kan seru ya. Seru. Dari awal tuh udah seru heboh gitu. Ini awalnya gimana sih? Perkenalan. aduh. Oh. Ya itu penting itu. Awal kalian bisa ketemu, awal kalian ketemu, terus akhirnya menjalin hubungan sampai akhirnya menikah gitu. Awalnya gimana nih ketemunya? Dia itu jatuh cinta pada pandangan pertama. Gitu katanya. Oh. Asik. Kebalik kayaknya. Halo. Iya. Boleh nggak aku rehat? Terus ketemunya di mana? Apa teman? Ini tuh tamu tetanggaku. Iya. Tamunya tetanggaku. Ini tetangganya Oh. temanku. Nah, Oh. Tetangganya temanku ini. aku pas lewat depan rumah kan, spianku jatuh, dialah yang ngambilin. Gitu. Ini serius sih. Oh serius? Jadi kita gara-gara spion jatuh. Gara-gara spion jatuh itu. Jadi spion jatuh, habis itu ditolongin sama Iya. Mas Diksi. Terus udah langsung kenalan gitu. Apa belum baru cuma halo-halo aja. Matur nuwun ya, makasih ya gitu. Oh, gitu. Terus udah gitu, enggak tahu berlanjut gimana gitu. Nah, akhirnya bisa ngobrol, bisa kenalan kan itu gara-gara spion jatuh kan. Terus ketemu lagi. Berkat Elva Senior. Jadi dulu saya kan dulu aktif di multi level marketing. Oke. Gitu. Jadi kan sering nyari prospeknya kan di Wonosari gitu kan. Ya itu. Jadi kenalan terus berlanjut sampai sekarang. Jadi di kerjaan itu. Jadi apa dulu itu ada kayak MLM gitu kan. Itu jadi kan ya terus akhirnya kan kenal terus dia kan jualan di pasar itu kan. Ya saya kadang ke pasar tuh beli jajannya itu. Oh. Jajan Jam pasar. 3 pagi loh, dari Jogja cuma mau beli undi-undi.
Wah. Beli onde-onde sama bakule ya. Sak bakule kan gitu. Seru. Apa kalau zaman sekarang namanya modus? Nah, modus. Spion dan onde-onde. Akhirnya karena sering ketemu di situ, ngobrol. Habis itu siapa nih yang awalnya ngajak serius ya kan? Ini sih kalau ngajak serius sih karena zaman dulu apa ya? BBM. Wah, Oh. BBM itu toh deketin, tanya lagi ngapain, bla bla, itulah ya. Ya. Nah, terus deket-deket tak tantang kalau niat serius langsung ke bapakku. Itu tak tantang itu kata toh. Mbak gitu. Aku pas main, beneran ke rumah nemuin bapakku. Gercep nih. Aku ditelepon zaman dulu masih di warnet aku. Masih sibuk di warnet ya, ditelepon bapak. Pakai bahasa Jawa. Kondang balik, ini ditunggu. Kamu cepat pulang, ini ada yang nunggu gitu. Oh. Siapa Pak? Kok enak? Cepat pulang gitu. Aku pulang, dia udah di rumah. Sudah nunggu. Iya. Ya. Gara-gara onde-onde itu. Karena gini Mas Bro, banyak yang jualan onde-onde tapi yang rasanya Gitu. Enggak, bukan Bikin masih salah. Bukan rasanya. Banyak yang jual onde-onde. Kenapa aku mesti ke situ terus? Ngeliat kanan kiri mulu, gitu. Ya mau tak mau diikuti ya. Hal tersedih selama perjalanan hidup bersama. Kenapa ini? Ya pada akhirnya ganti nama itu. Kan pasti punya dasar kan. Iya. Apa itu tentang keadaan hidup atau apa. Yang Ya kalau ganti nama itu untuk mengubah hidup aja. Jadi kalau ngomongkan itu ya, saya kan dari 93 itu kan di multi level marketing. Nah di situ kan selalu dibilang ada mental block gitu kan. Nah dalam perjalanan mencari apa sih itu mental block, ya salah satunya dengan mengganti nama itu, terus ada juga dengan hipnoterapi. Jadi beberapa macam cara, pokoknya nyari terus gitu. Dan terakhir ganti nama itu, mengubah nama, manutiras namanya, ilmu hitung nama. di Jawa memang begitu kan? Apa khususnya di Jawa Pak? Bukan. Manutiras itu dari mana gitu ya? Bukan dari Jawa itu. Kalau Jawa itu cuma ini aja sih. Jawa itu kadang cuma misal dari tadi ya, dari Supri ke Slamet misalnya. Nah itu kadang cuma coba-coba aja. Contohnya kayak siapa itu? Siapa itu? Siapa ya? Titi Puspa. Oh. Nah, Titi Puspa itu kan ganti nama sampai berapa kali itu kan. Nah, dari yang A ke B masih sakit-sakitan, ke C masih sakit-sakitan toh, terus ke D itu baru dia nggak sakit-sakitan. Jadi kalau orang Jawa ganti nama itu kadang coba-coba. Oh, pakai ini gimana? Tapi kalau manutiras itu memang ada ilmunya. Artinya karena sebuah harapan untuk Ya, menjadi lebih baik. Tadi Iya. mencari rahmat Allah itu tadi. Itu sebuah harapan. Tapi Iya. Asik. asik. Tapi dalam menjalani rumah tangga itu kan pasti ada momen terberat nih. Ini masalah nih berat banget rasanya buat dilaluin tuh. Sampai waktu itu Mbak pernah cerita-cerita kayaknya apa berhenti aja ya jadi orang baik. Itu kenapa? Betul. Sering dimanfaatin orang. Terus dibohongin orang itu sering banget. Padahal kita udah baik. Setiap orang datang ke rumahnya cuma awalnya minta tolong, manfaatin, udah enak pergi. Gitu terus. Sampai akhirnya pas lagi ada punya masalah berdua, Pada nggak kenal. bingung mau
Akhirnya bingung mau minta tolong ke Iya. siapa gitu ya. Nah, Paling bingung aku membacanya karena sering bareng-bareng kan. dari mana. Tapi ketika terapi itu ada perubahan, Mbak. Ada. Ada ya. Lebih, alhamdulillah lebih tenang. Enggak apa ya? Enggak negatif thinking lah. Lebih ke positif, dan positif. adalah yang berubah gitu Iya, ya. pasti. Alhamdulillah. Oke. Nih Mas Bro, banyak pasangan suami istri, tapi tidak banyak yang bisa tetap bersama-sama, bahkan sama-sama cari solusi. Berpikir bagaimana keluar dari persoalan gitu. Nah, menurut yang lo lihat nih, dengan mungkin nanti lo baca, bukan mungkin, lo baca karakter Mbak Weni dan juga Mas Diksi, atau apa sebenarnya yang bikin mereka berdua ini akhirnya saling, sementara di luaran banyak yang tidak seperti itu gitu. Kalau dari sisi karakter, Mbak Weni kan orangnya apa adanya, belak-belakan. Suka katakan suka, senang katakan senang, apapun yang dirasakan, yang dialami, maunya Mbak Weni itu ya terbuka. Itu kalau pribadinya. Nah, sedangkan Mas Diksi ini justru pribadi sebaliknya yang tertutup. Kalau tidak benar-benar mampu atau kalau tidak benar-benar kuat, selagi mampu, selagi kuat, ya dipendam sendiri. Pribadi yang tertutup, sangat tertutup menurutku untuk urusan pribadi ya. Kalau urusan yang biasa-biasa aja enggak. Jadi Mas Diksi ini terlihat akrab, supel. Tapi kalau urusan tapi berasa jauh, paham nggak? Iya. Supel, akrab, tapi ramah, tapi berasa jauh. Karena dia untuk urusan pribadi itu sebisa mungkin disimpan. Kalau memang benar-benar tidak mampu, kalau memang benar-benar tidak kuat, nah baru diceritakan. Itu pun dengan yang klik. Nah menurutku, kalau misalkan gini, kalau bahas di rumah tangga itu persoalan uang kan, ya rata-rata punya persoalan yang sama, artinya kan tidak aneh. Kalau misalkan di rumah tangga itu persoalan tentang kerjaan, saya yakin semua rumah tangga pun mengalami hal yang sama, tidak aneh gitu. Jadi apapun bentuk persoalan dalam rumah tangga itu menurutku bukan hal yang aneh. Bukan hal yang aneh, artinya kalau ada orang yang merasa bahwa rumah tanggaku ini akulah yang paling menderita, itu salah. Karena persoalan rumah tangga itu aja. Sama aja persoalan. Iya, tapi seputar keuangan, seputar kerjaan, kan gitu doang sebenarnya. Sederhana sekali. Tapi kenapa menjadi berat? Menjadi berat banget. Karena biasanya suami istri itu bersama tapi berasa tidak bersama. Itu yang membuat berat. Dia suamiku, aku istrinya dalam satu rumah. Tapi sepertinya kayak kiblatnya beda gitu. Nah, itu penyebabnya tuh tadi. Ada yang apa adanya karena itu karakter, ada yang nyimpan, itu pun karakter. Persoalan seperti ini nih jalan keluarnya tuh sebenarnya kalau kita ngadapi persoalan kayak gini ini harus minta tolong orang lain. Cuma persoalannya pula belum tentu orang lain itu
memberi jalan, bahkan membuat menjadi jauh. Iya. Kan nasihat mayoritas orang kan kalau punya persoalan tuh sabar. Ya semua orang tahu akan sabar. Apalagi jawabannya selain sabar. Semua orang bilang kalau kita punya persoalan syukur. Ya iya, tahu bahwa kita harus bersyukur, bahwa kita harus sabar. Tapi yang mereka alami ini menurutku dulu kenapa berasa jauh? Nah itu tadi penyebabnya karena perbedaan karakter. Satu, ya. Yang kedua, banyak rumah tangga kalau punya persoalan itu cari salah dan benar. Seharusnya tidak boleh. Karena menurutku istri salah, suami salah. Suami benar, istri benar. Jadi kalau nyari salah benar, tidak akan ketemu jalan keluar. Karena ada kalanya istri salah, ada kalanya suami juga salah. Nah kadang-kadang berebut di situasi itu. Satu, itu penyebab jauh tuh. Di samping perbedaan karakter. Yang ketiga, suami istri itu mayoritas hitung-hitungan. Ya. Aku sudah begini, aku sudah begini, aku sudah begini, aku sudah begini. Itu istri misalnya ngomong begitu. Suami juga aku sudah begini, aku sudah begini, aku sudah begini. Jadi seakan-akan kayak bisnis hitung-hitungan, rugi untung gitu. Seharusnya tidak. Ku bersamakan kalian berdua, kata Allah. Ku pertemukan kalian berdua sehingga menjadi jodoh. Aku tahu, kata Allah, pribadimu dengan istrimu beda. Karaktermu dengan karakter suamimu beda. Asal kalian beda. Desa kalian beda. Kampung kalian beda. Prinsip hidup beda. Lahir dari rahim yang beda. Allah tahu itu. Nah cuma jadikanlah perbedaan itu untuk bekerja sama. Makanya kan saking tingginya nilai pernikahan itu, ketika berhubungan seksual di luar nikah disebut zina. Begitu sudah menikah, malah itu ibadah. Artinya Allah memutus batas antara suami dan istri. Laki-laki dan istri itu sudah tidak ada batas. Jadi nih batasnya tuh dihilangkan. Nah cuma pada prakteknya suami istri itu justru berbatas. Malah kebalikannya. Iya, karena rasa tidak enak, karena rasa malu, karena rasa gengsi, karena merasa laki-laki, karena merasa ibu, karena merasa perempuan. Padahal yang harus disadari itu adalah ketika kita menikah, Allah tuh menghilangkan batas antara laki-laki dan perempuan. Yang berbeda itu fungsinya yang berbeda. Yang berbeda itu fungsinya, tapi dalam mengerjakannya sama-sama. Jadi tidak boleh suami merasa lebih baik dari istrinya atau sebaliknya. Istri merasa lebih baik dari suaminya. Allah tahu ketika engkau menikah akan banyak yang engkau lewati. Akan banyak persoalanmu. Mungkin dari sisi keuangan, mungkin dari sisi kerjaan, mungkin dari sisi tugas masing-masing. Tapi tetaplah bicarakan bersama secara terbuka. Harusnya ketika suami istri itu sudah tidak memperdebatkan, oh aku ini pendiam, oh aku ini tukang ngomong, oh aku ini orangnya apa adanya, oh aku ini tertutup. Tidak usah pegang itu, tapi campur baurkan itu untuk jadi satu kesatuan. Itu maunya Allah tuh. Ku bersamakan engkau dalam sebuah ikatan pernikahan untuk bersama-sama dalam segala hal. Yang membedakan antara suami dan istri itu fungsi. Nah ini kan ada batas masih. Suami ada masalah, apalagi Mas Diksi ini.
sebisa mungkin apapun persoalannya yang sifatnya berat, cukup dia aja yang tahu. yang tahu. Pokoknya pengen ke istrinya tuh yang menyenangkan, yang bahagia aja. Kan gitu. Yang kedua, misalnya kayak Mbak ini mau ngomong, mau negor, mungkin mau mendukung, mungkin mau nasihati, segan atau bahkan takut. Padahal ya ketika engkau berhubungan seksual di luar nikah, namanya zina. Dan aku tidak suka. Tapi begitu kau telah menikah, malah ibadah. Artinya kan Allah memutus itu loh. Kalau paham. Bagaimana caranya bahwa suami istri itu sudah tidak ada rasa tersinggung, sudah tidak ada rasa tersinggung, sudah tidak merasa, intinya tersinggung deh. Suami istri itu. Ya, harusnya. Itu cara-cara untuk bahagia. Kalau uang, kerjaan, harta itu sarana hidup dalam menjalani kehidupan. Tapi kebahagiaan itu ketika suami dan istri itu hilang batasnya. Tapi nyatanya berbatas. Malah semakin kesini, jadi suami istri malah semakin ada batasnya. Ya, ada batasnya. Itu pun disebabkan oleh persoalan. Oh, oke. Atau begini, pasti yang namanya manusia itu entah laki-laki atau perempuan pingin dimanja, siapapun. Nah kadang hitung-hitungan di situ, ya aku manjain lu mulu, merhatiin lu mulu, sedangkan dirimu dengan aku. Nah jadi tak boleh sebenarnya suami istri itu begitu. Makanya kalau kata Zainuddin MZ itu, istri pakaian suami, suami pakaian istri. Saling melengkapi satu sama lain. Kalau bahasaku tuh rada vulgar, tapi kalau fisikmu telanjang berdua, batinmu juga harus telanjang berdua. Nah, batas-batas itulah yang menjadikan akhirnya rezeki malah tambah jauh. Terus saling rezeki malah tambah jauh. Kemudian akan besar persoalan itu ketika dipendam. Tambah aneh lagi, nih, suami demi tidak mau menyusahkan istrinya, pada akhirnya cerita sama orang. Nah, menurutku lebih lucu, dengan alasan tidak mau menyusahkan istrinya. Istrinya dengan alasan takut dengan suaminya pun menceritakan persoalan rumah tangganya ke orang. Kan aneh, takut yang aneh. Kan gitu. Tapi padahal dari situlah akan muncul permasalahan baru. Jadi kalau kita suami istri ini tidak ada batas, apapun persoalannya itu terasa ringan. Nah, sebisa mungkin yang dilakukan suami istri itu cuma satu, hilangkan rasa tersinggung. Hilangkan sensitif. Itu aja kuncinya. Harus mulai dari mana itu? Kan menghilangkan batas secara batin. Itu harus mulai dari mana? Harus mulai dari apa? Untuk menghilangkan batas itu, berkomunikasilah setiap saat walau itu tidak penting. Jangan yang penting. Kan suami istri itu kalau ngobrol kayak rapat mulu. Karena yang diobrolkan tuh yang penting-penting aja. Padahal tanpa sadar, kedekatan kita itu karena hal yang nyeleneh-nyeleneh.
Nah cuma sayangnya kalau yang namanya suami istri itu jaga, kalau laki-laki jaga wibawa, laki gitu kan. Kalau perempuan tuh jaga keanggunan. Bukan gue kan. Iya enggak, persoalannya tuh di situ kebanyakan gitu. Nah harusnya tidak boleh seperti itu. Jadi mereka ini kalau berdasarkan kalau berdasarkan persoalan hidup, apapun bentuk persoalan kalian berdua, menurutku udah lama kalian ini bercerai. Kalau ngukur dari persoalannya ya. Menurutku sudah lama bercerai. Tapi yang tidak kalian sadari ini, kalian ini dipertemukan oleh Tuhan. Nah, itu dia. Apa bedanya pasangan yang tadi lo bilang dipertemukan dengan yang bukan gitu. Nah, ini pertanyaan berat, tapi ringan aku jawab. Mereka ini bertemu dengan hal yang pertemuan mereka ini dimulai dengan hal yang menyebalkan. Benar begitu? Maksudnya tuh kaca spion jatuh. Nah, hal yang konyol ya. Hal yang konyol. Tidak dibuat-buat. Tidak dibuat-buat. Tidak direncanakan. Jadi menurutku segala sesuatu yang dari Allah itu yang tidak direncanakan. Tidak dibuat-buat. Pertemuannya natural. Ya natural, bertemunya natural, bertemunya natural, kemudian terjalin hubungan kemudian apa adanya satu sama lain. Misalkan Mas Diksi dengan karakternya, Mbak dengan karakternya, semuanya natural. Jadi segala sesuatu yang tidak direncanakan tapi nempel di hati, itu menurutku tanda-tanda dari Tuhan. Menurutku tanda-tanda dari Tuhan bahwa kita akan dipertemukan. Ya, misalkan saya rasa jauh sebelum ketemu Mbak, Mas Diksi mungkin ketemu perempuan yang diheboh dengan cara apa, Mbak juga aku yakin begitu. Tapi kok kalau ini sepele banget sih. Sepele, kan receh gitu. Ya receh kan. Gara-gara spion jatuh. Ya, receh. Nah, receh. Masa sih gara-gara spion atau berlanjut jadi ini kayak cerita FTV gitu ya. Loh. Iya, jadi segala kalau yang sebagian maunya manusia itu dikehendaki. Siapa ya dia cantik, Pak ya? Cari rumahnya di mana? Kalau bisa nomor teleponnya. Nah, itu kan direncanakan, dikehendaki. Oke. Wow, siapa ya bosnya itu ya? Oh, itu Birgi. Di mana dia tinggal? Siapa temannya? Kayaknya ngeliat dia nih. Pertama ngeliat dia gimana ya? Dicari-cari lo tadi. Nah, itu dikehendaki, direncanakan untuk mendekatimu. Kemudian setelah senang dan lo senang juga bermohon. Bersamakanlah kami ya Allah dalam sebuah. Nah, itu menurutku. Jadi sebagian rencana manusia itu sendiri, yang kedua rencana Tuhan. Akhirnya Tuhan mengabulkan. Nah, tapi yang menurutku, tapi aku tidak ngajak orang gitu. Ini pemahamanku aja, diterima ya alhamdulillah, enggak ya juga enggak apa-apa. Namanya juga sudut pandang kan. Nah, menurutku mereka ini dipertemukan dengan awal yang receh. Yang nggak mungkin. Kalau dipikirin tuh kayaknya nggak mungkin lah. Nggak mungkin gitu lah ya. Dia lakiku, nggak mungkin lah dia biniku gitu. Atau apa sih gitu? Iya pasti gitu. Karena tapi perlu diingat segala hal yang besar itu awalnya karena sepele. Tahu ini nggak susunan kalau digerakkan dikit robo apa itu namanya? Ya. Permainan balok-balok gitu ya. Ya. Nah, kan itu sepele tik. Nah, jadi hal yang tidak direncanakan kalian ini kemudian bersama ya karena memang hal yang tidak direncanakan tapi bertemu itu rencana Allah namanya.
Nah, gitu. Menurutku. Oke. Karena gini, jodoh di tangan Tuhan. Satu. Terus masa bercerai? Apa Allah tidak tahu kepribadian masing-masing? Paham nggak? Ah, gitu. Coba ditanya lagi, itu karena Allah menghendaki atau engkau yang memaksa Tuhan supaya jadi jodohmu? Oke. Kan gitu. Kayak Mbak Weni dan Mas Dik sih pasti kan ada naik turun dalam menjalani rumah tangga ya. Pasti berantem, pasti ada berantem, selisih paham. Nah, dan itu pasangan manapun melalui itu. Tapi tidak semuanya bisa bertahan. Tidak semuanya setelah keluar dari permasalahan itu pun jadi akur. Ya. Dan akhirnya jodoh maut di tangan Tuhan yang memisahkan karena salah satunya ada yang pergi. Ya. Yang dimaksud jodoh akhirnya jadi berjodoh. Jodoh itu pertemuan yang tidak disengaja. Itu jodoh menurutku. Jadi berjodoh. Nah begitu, kadang nggak dijelaskan detail itu, jadi yang dengar tuh bingung. Jodoh itu, disebut jodoh itu sesuatu yang tidak direncanakan akhirnya bertemu. Dari pertemuan itu jadi berjodoh. Ya kalau memang misalkan cukup dengan dipertemukan Allah, ya sudah nunggu aja. Karena Allah pun tidak asal mempertemukan menurutku. Setelah ku bertemukan, mungkin terjadi ngobrolan agar saling tahu kan. Jadi tidak serta-merta. Itu cuma yang paling penting dalam sebuah hubungan apapun, terutama suami istri, banyak-banyaklah berkomunikasi dalam walaupun receh, walaupun tidak ada nilainya. Satu, aku belum baca karakter ini, kita seputar rumah tangga. Kenapa mereka bertahan? Nah, gitu. Karena menurut sudut pandangku, walau aku tidak tahu cerita yang sebenarnya, tapi detailnya, tapi yang aku rasakan perjalanan mereka berdua ini secara logikanya itu harusnya bercerai. Artinya saking turun naiknya persoalan hidup gitu. Dalam bentuk apapun, dari luar dan dari dalam lah. Dari luar, dari dalam diri mereka. Tapi itu tadi kan dia sudah direncanakan dipertemukan oleh Allah. Cuma batas dari masing-masing mereka itu yang membuat segala persoalan tuh gampang masuk. Oke. Justru sumber gini, ku contohkan agar lebih sederhana lagi. Dirimu istriku. Kita saling cinta, saling sayang. Tapi kita tidak saling terbuka. Ya. Efek dari saling tidak terbuka akhirnya prasangka. Betul. Nah, dari prasangka itulah segala hal jahat masuk. Supaya menghilangkan prasangka, terbukalah. Jadi gunanya keterbukaan itu untuk memagari diri dari hal yang akan merusak. Baik yang nyata maupun tidak. Yang nyata adalah di sekitar kita, sesama kita. Ya. Yang tidak nyata, Syaitani Rojim. Iblis. Nah, itu. Manalah aku bisa tahu dirimu kalau kau tidak cerita apa adanya tentang dirimu, tidak terbuka. Manalah dirimu tahu aku kalau aku tidak terbuka. Bagaimana cara terbuka? Hilangkan kesensitifan. Coba. Demi sebuah gengsi, tapi bercerai. Atau tak apa-apa membunuh gengsi, tapi tetap bersama. Nah, pilih yang mana? Karena kegengsian itulah satu sama lain yang membuat saling tebak-tebakan. Padahal bersama terus tiap hari, tapi tidak tahu
bagaimana suamiku, bagaimana istriku, bahkan ke orang. Nah, yang ujung-ujungnya yang dibutuhkan orang kayak aku nih, menurut Mas Ferry, suamiku kayak apa gitu. Nah, bagiku itu, atau istriku kayak apa, bagiku itu hal yang lucu. Jadi selama bertahun-tahun tuh ngapain? Karena dirimu masih ada batas dengan pasanganmu, itulah penghalang rezekimu. Sebenarnya itu. Kamu bersama-sama. Dan kuridoi kalian itu. Bukti kuridoi kalian itu menikah. Kan katanya jodoh dari aku. Kujodohkan kamu. Dasarnya apa kujodohkan? Karena menurutku kalian itu cocok. Tapi kalian sendiri yang membatasi diri hanya karena ketidakenakan hati. Sehingga bertanya-tanya, bagaimana ya istriku ini? Bagaimana suamiku ini? Itu. Terus, dalam menuju, misalkan kita mau sukses, harusnya suami istri itu sama-sama berperan dengan fungsi masing-masing. Menurutku itu makna dari menikah tuh menurutku. Kalau masih sendiri-sendiri ya ngapain menikah? Ngapain bareng-bareng? Kenapa bareng-bareng? Kan begitu. Ini kadang-kadang jangankan untuk hal besar, untuk buat kopi, buat makanan aja satu sama lain, atau untuk nemanin istri aja kemana, atau istri itu aja dihitung. Oh ribet itu. Ada catatannya. Nah gitu. Kan tadi lo bilang yang akhirnya jadi batas tuh karena ada rasa gengsi. Gengsi karena malu akan dinilai seperti apa. Ya. Malu untuk mengutarakan atau jujur. Ya. Dengan apa yang dirasakan atau apa yang diinginkan. Ya. Pertanyaannya? Gimana caranya menghilangkan itu dan kenapa pada akhirnya terpikir bahwa pasanganku ini malah harus jadi orang yang menilai kita gitu. Oh gini. Ada banyak yang tidak tahu nih. Karena kalau takut penilaian kan wajarnya takut dinilai orang lain. Gitu. Ya gini. Kita bertemu. Nih buat jawaban buat ini nanti ku baca pribadi masing-masing. Ya. Ini cara ngajarin berumah tangga ini. Harus bayar ini. Itu dia argonya udah jalan ya? Aku ketemu lo. Habis itu aku jatuh cinta. Apapun alasannya intinya jatuh cinta. Iya. Kemudian lo cinta balik. Oke. Karena aku jatuh cinta dan lo membalasku, akhirnya kita punya komitmen menikah, kan gitu. Kalau kita bicarakan dari pacaran kelamaan kan, menikah. Begitu menikah, kan aku jatuh cinta sama lo, lo jatuh cinta sama aku. Pingin aku nih memperhatikanmu, tapi nanti aku dinilai kecintaan oleh dia, kayak aku kesukaan sama dia. Itu. Oh. Jadi berasa dinilai itu karena gengsi, nggak mau nanti aku kelihatan kecintaan. Jadi pingin sama-sama saling diperhatikan, tapi nggak mau mendahului, karena kalau mendahului kayak dia yang itu tadi jawabannya, dia yang pertama kali jatuh cinta pada pandangan pertama, kayaknya kebalik deh. Nah itu masing-masing tuh ada gengsi di situ. Gengsi mengakui gengsi. Iya, untuk apa gengsi? Sudah jadi milikmu. Kecuali belum jadi milikmu. Iya. Kalau sudah jadi milikmu, gengsi itu hilang harusnya. Contohnya kita di sini. Orang datang ke tempatku ini
nggak akan sembarangan. Tapi begitu kita ini karena sering ketemu kan ngomongnya ngecengin mulu. Iya. Bukan karena kurang ajar, karena dekat. Iya. Nah, semakin cinta, semakin gengsi, semakin malu, semakin rendah seolah-olah. Padahal harusnya tidak begitu. Semakin gak pede. Ya semakin bukan nggak, ya semakin nggak pede, kemudian semakin hitung-hitungan. Enakan aja. Harusnya dia dong nelpon aku. Nanti kalau aku duluan nanti dibilang aku kecintaan. Nah nunggu-nunggu begitu. Kalau masih pacaran masih mending. Karena belum jelas, belum tentu jadi pasangan. Kalau sudah pasangan ngapain? Aku mau makan, aku mau minum, aku mau dipijitin, aku mau gitu aja. Nah itu yang menjadikan jarak. Ngapain sih mesti gengsi? Kata-kata, aku kadang bingung. Keluar rumah untuk mencari teman ngobrol. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Tapi bini punya, laki punya. Tak bisa ngobrol. Ya karena gengsi tadi. Satu. Yang kedua, setiap ngobrol, saling salah-salahan. Ya dulu udah aku bilang, mestinya gini. Nah tuh. Itu yang menjadikan jarak tuh. Itu tuh sudah kalau gagal bareng itu namanya. Kalau berhasil bareng. Nah ini sudahlah diikat dengan ikatan yang sakral, bahkan disebut ibadah oleh Allah. Tapi secara prakteknya kita hambanya ini hitung-hitungan. Berantem. Diam. Bisa 3 hari. Dalam hati ini pengenlah dibikinin kopi oleh bini. Kan gitu. Tapi kalau minta enak aja. Karena habis berantem. Kemarin nanti aku dianggap minta maaf. Nah itu aja persoalan rumah tangga tuh. Lucu gitu. Lucu. Jadi di rumah tangga itu bukan soal uang, bukan soal kerjaan, tapi gengsi. Dan tak memahami. Berebut prinsip. Ya aku pendiam orangnya. Aku ini belak-belakan. Yang belak-belakan pengen pasangan yang pendiamnya untuk belak-belakan. Yang pendiam pengen pasangan belak-belakannya bawa pendiam juga. Nah itu aja. Kalau menurut pemahamanku ya, kalau sudah namanya menikah, karena itu ibadah, hilangkan semua itu. Sekarang kita berdua. Kita berdua dengan cita-cita apa? Kalau sibuk karena gengsi, karena kan itu sebenarnya penghambat rezeki itu. Kata Allah kalian ini statusnya suami istri, tapi ku perhatikan prakteknya kok sendiri-sendiri berkecamuk di hati. Nah itu penghambat rezeki itu sebenarnya. Masa di rumah sendiri harus diatur? Di rumah tamu kita tuh harus sopan santun. Di rumah sendiri mah merdeka harusnya. Kan rumah sendiri. Nah ini semakin berteman sebarak makanya orang tuh lebih senang berteman. Iya. Karena hilang batas. Merdeka. Tapi kalau sudah suami istri, baik suami maupun istri itu dewasa. Asik. Iya. Asik. Fer, kok lo nggak nongkrong lagi ya? Namanya juga udah punya anak, Idris. Nggak bisa sembarangan. Bagaimana istri? Ya, begitulah. Kok lo nggak kayak dulu lagi? Udah punya istri. Nggak dewasa nanti. Ngomong pun udah berubah. Rajin-rajin sholat, Idris. Asik. Nggak boleh ya kalau kita masih muda mbok wajar gitu. Tung istrinya masuk kan, istriku masuk. Ada tamu. Duduk yang benar. Ada tamu. Sama aja nggak menghargai suami caramu. Tegang. Kadang aku mau ngakak kau. Tapi kalau ngakak nanti banyak yang tersinggung gitu. Karena aku tidak begitu. Aku makan ya bini
Suami. Kalau aku dengan bini tetangga, nah baru tidak sopan. Kalau aku dengan, ya kan begitu. Masa sih penuh aturan di rumah sendiri? Makanya kan ada istilah seenak-enaknya rumah orang. Lebih enak Lebih di enak rumah sendiri karena ada kemerdekaan. Nah, suami istri itu tidak ada itu. Dipahami, suami istri itu dewasa itu sikap. Apa kabar Mas Iksi? Bagaimana Pak tadi siang? Alah, udahlah tahu makan. Yang penting anak-anak sekolah tahu juga enggak urusan ini. Diajak ngomong pun nggak ngerti. Sudahlah, yang penting cukup makan, ada uang jalan-jalan, tapi nanti cerita sama orang. Jadi gini bro, aduh bro, kalau nurutin hati rasa mau berhenti aja kerja tuh. Tapi dengan istrinya enggak. Harusnya tuh yang manja-manja, yang nangis, yang minta tolong. Istri pun begitu ke suami. Hati-hati di jalan Pak. Gondok ini. Nggak enak, kasihan. Menghargai. Tapi habis itu suamiku itu itu kan menjatuhkan. Nah, jadi hilangkan batas itu. Tolak ukurnya, kalau kau berhubungan seksual sebelum menikah, hukumnya zina. Ketika kau sudah menikah, ibadah. Artinya seksual yang tadinya dianggap zina ketika belum menikah, begitu menikah tuh ibadah. Menikah tuh ibadah. Nah, kalau masih ada batas, nah itu aja persoalannya tuh. Nah, kalau di depan orang, misalkan ngadapi suami ngadapi laki-laki, istri ngadapi laki-laki lain, misalkan bertemu, nah baru suami ngadepin perempuan. Kalau suami istri mah lucu-lucuan aja. Dulu-duluan ini. Dulu-duluan ditegur. Semenit kopi belum datang kan? 2 menit belum. Balik tuh meja. Bukan. Enggak terbalik. Belum. Harusnya jam 2. Harusnya ngopi jam 12. Disediain kopi jam 12 lewat 2 menit. Telat. Kenapa enggak jam 12 tadi dalam hati? Jadi masing-masing harus ngerti mun tanpa bicara. Nah, kenapa enggak polos-polosan aja ngomong? Nah, itu penyebab kenapa akhirnya rezeki itu mandek. Karena masih ada engkau batas, batasi antara dirimu dengan suami, masih engkau batasi antara dirimu dengan istri hanya karena rasa gengsi. Padahal yang paling tahu istrimu, yang paling tahu dirimu suamimu, yang paling tahu dirimu istrimu. Jadi untuk apa kalian tutup-tutupi lagi? Nah, itu maksudku tuh gitu. Nah, yang terjadi di mereka berdua tuh begitu. Dulu kan? Dulu. Ya. Ketemu gue. itu yang makanya terasa jauh, terasa berat. Dan menurutku persoalan ini bukan kalian berdua aja. Ini mewakili hampir seluruh yang berumah tangga itu. Makanya akhirnya terapi itu ya. Iya. Nah, yang lebih lucu gini. Kalau ribut soal uang nggak begitu. Kan gitu. Walaupun capek masih ada semangatnya. Kalau ribut soal kerjaan pun nggak juga begitu. Apa ya yang berasa kok jauh kok, kan gitu kan? Ya itu tadi.
tidak berani untuk saling apa adanya dan terbuka satu sama lain hanya karena prinsip, hanya karena karakter. Sementara statusnya sudahlah suami dan istri. Gitu. Usahakan, kalau aku ya, ciptakanlah hubungan suami istrimu itu kayak berteman. Terus begini lagi, harus kubahas. Ketika agak tinggi ngomong dikit, padahal karakternya begitu, dianggap tidak menghargai suami. Ketika suami ngomong apa, dianggap tidak menghargai. Nah, masih ada anggapan-anggapan itu. Nah, bisa nggak menghilangkan itu? Kalau orang banyak bertanya, kenapa rezekiku ini seret? Karena masih ada ganjal di hati. Masih belum terbuka secara baik. Nah, yang kuceritakan ini tujuannya mencoba untuk supaya hilang batas. Sehingga setelah ini lega. Tidak ada gengsi, tidak ada. Dan mutlak, kalau masih menganggap dirinya suamimu, atau kalau masih menganggap dirinya istrimu, bahkan masih berstatus suami istri, apapun persoalan hidup sebelumnya, ke depannya itu harus saling percaya, apapun bentuknya. Kalau masih mau bersama. Semua orang punya cerita hidup. Jadi tidak usah merasa paling bersih, paling suci, paling benar, paling keren, tidak usah. Siapapun manusia di muka bumi ini punya cerita hidup masing-masing. Buang jauh-jauh, jangan lagi diributkan, ke depan harus saling berpegangan. Kan gitu. Kalau kita bicara tentang hubungan seksual, dalam hubungan seksual suami istri itu intinya bekerja sama. Kenapa sih dalam kehidupan tidak bekerja sama? Ketika kita berhubungan seksual suami istri, tidak ada rasa malu. Kenapa sih secara prakteknya ada rasa malu? Kan aneh. Harusnya lebih malu ketika berhubungan suami istri. Kan? Paham nggak? Nah, ini berhubungan suami istri itu kadang nggak malu, tapi begitu prakteknya itu malu-malu. Aneh, kehidupan kan? Sehari-harinya malu-malu. Makanya aku bilang, ketika fisikmu telanjang berdua, batinmu juga harus telanjang berdua. Dari situlah akan ada yang namanya keterikatan satu sama lain. Gitu. Terbuka aja apapun itu terbuka aja. Karena dia suamiku yang sah, baik secara agama maupun secara negara. Bahwa dia istriku yang sah, baik secara agama maupun negara. Apapun yang satu, yang kedua, jangan pernah membahas yang sudah. Yang sudah, semua orang punya cerita hidup. Sudahlah. Tak ada yang suci di muka bumi ini, siapa? Ada nggak satu dunia ini yang berani tunjuk tangan aku suci? Karena tidak ada yang suci yang bersih. Kecuali Rasulullah kan. Itu di zaman dulu, di zaman sekarang. Kan gitu. Kalau Rasulullah kan kita sudah tahu. Disucikan oleh Allah. Dibersihkan oleh Allah. Tapi kalau kita manusia biasa ini, nggak usah saling, yang sudah-sudah. Kalau masih mau bersama. Nah, kalau misalkan masih mau bersama tapi menceritakan yang sudah, atau masih gengsi satu sama lain, tidak akan ketemu jalan. Nah, kalian ini dijodohkan oleh Allah menurutku. Jadi seberat apapun persoalan. Yang lucu lagi, Mas Diksi dengan diamnya, dengan apapun persoalan pribadinya, jauh di lubuk hatinya tuh tidak berkurang rasa
rasa cintanya ke Mbak Weni nih. Cici. Mbak Weni pun, nah jemenang. Nggak mau mengakui. Mbak Weni pun, walaupun dengan segala macam persoalan, mungkin penderitaan, mungkin apa, bahkan dia bertanya-tanya, kenapa hatiku pun tidak berubah dengan malah bertanya-tanya, tidak berubah. Karena menurutku dasarnya dipertemukan itu. Ya tidak bisa kalau sudah diizinkan Allah tuh seruat apapun. Nah mereka ini dipertemukan menurutku. Dipertemukan. Hanya saja yang ini maunya terbuka, belak-belakan, yang ini nggak bisa ngungkapkan tuh. Jawa Timur sama Jogja beda. Gitu. Terus nyikapinnya gimana tuh? Nyikapinnya kan lo bilang kalau suami istri itu kan harus saling terbuka. Ya dengan ceritaku ini akan ngerti sendiri nanti. Oke. Ini, Pak. Jadi benar-benar jadi memang butuh orang lain. Orang ya. lain sih, tapi di tempat yang benar gitu. Kalau tempat yang salah malah jadi berabe. Gitu. Mas Diksi ini pribadi yang tak bisa mengaplikasikan. Ya cukup di hati aja. Segitu doang. Ya, tapi di hati ya. Nah itu pribadinya. Iya, masih ke sini. Tidak. Nah, Mbak ini pribadi yang apapun belak-belakan. Harus diekspresif, harus diwujudkan apa kek gitu. Nah, dia tuh gitu. Nah, karena Mas Diksi ini tidak bisa mendeskripsikan hatinya. Nah, gitu. Nah, Mbak Weni ini apa benar, apa ini, apa itu, apa ini, apa itu. Bener nggak sih kalau tak bisa dia, tak bisa. Tapi hati mereka ini dengan seberat, silakan buktikan nanti kelak omongan. Walaupun berat sangat perjalanan hidup kalian ini, tapi tidak merubah hati masing-masing. Dan masing-masing tidak bisa ngomong tentang hati itu. Nah, sesuatu yang sebenar-benarnya tidak bisa diungkapkan. Hanya yang tidak benar-benar yang terungkap. Bisa diungkapkan. Cinta yang sebenar-benarnya adalah cinta yang ketika kita tanya sebab kamu cinta apa dan tidak tahu, nah itu yang sebenarnya. Coba tanya Mas Diksi, kalau dibilang kenapa suka Mbak Weni, pasti tidak tahu. Kalau mau jujur. Mbak Weni juga pasti tidak tahu. Ya, misalkan, nah yang paling banyak Mbak Weni ini sebel dengan si, ini saatnya gua mau. Nah. Monggo. Oke, tutup kuping. Dengarkan semuanya. Nah dia ini dia sebel. Sebelnya minta ampun dengan Mas Diksi ini. Apa itu? Ya sebel dengan, nanti nggak ngomong, gitu kan. Mas Diksi ini orangnya sebel. Pinginnya dia ini omongin apapun itu, omongin. Nah, apapun yang dirasakan tuh omongin. Apapun gitu masalah hidupmu, sebesar apapun tantanganmu, aku di depan. Asal ngomong, itu dia tuh dengan musik ini. Ya, itu. Aku tidak ngerti lagi tuh, kayaknya bukan perasaan lagi namanya. Lebih dari itu ya. Tapi pengennya dia ini ngomong, apapun ngomong, libatkan aku, apapun itu. Seberat apapun bukan karena mau ya. usil, bukan karena nggak percaya, bukan. Ya aku teman hidupmu, aku yang nemanimu, aku yang akan membantumu, aku yang akan itu dia nih hatinya. Itu. Tak ada aku merasa bahwa Mbak Weni ini udah sering ke sini. Aku tidak ada merasa bahwa dia ini
meremehkan suaminya. Bahkan sampai detik ini tetap percaya dengan Mas Diksi ini bisa jadi sesuatu. Aku mewakili hati Mbak. Betul. Sekarang Mas tambah yakin. Tapi ini sudah mulai ekspresif ya. Gitu. Enggak, tidak banyak yang Iya. begitu, jujur aja. Aku Ya benar. berapa kali Mbak Weni kesini dengan Mas Diksi, aku tidak pernah merasakan bahwa satu, tidak ada di hati Mbak Weni itu menurutku menyalah-nyalakan. Bahkan yang sudah ya sudah gitu. Yang kedua, tidak ada di hati Mbak Weni itu meremehkan atau ya meremehkan, tidak mempercayai kapasitas, tidak ada. Bahkan sampai detik ini dia tetap yakin dengan Mas Diksi ini bahwa bisa jadi sesuatu. Hanya saja yang bikin sebalnya tuh ngomong terbuka itu doang. Dia ya kalau sayang pasti ya tidak usah disebut sayang, Iya. tapi orang sayang kan belum tentu mau berada, Mau berjuang. mau berada sebagai tandemnya. Nah dia ini mau. Aku jarang itu melihat itu Mbak. Sayangku. Lu denger. Ya serius. Itu harus bangga itu Mas Diksi itu harus bangga itu. Harus bangga. Dia Iya. tidak peduli dia tentang hidupnya nih. Apa dia bakal susah, apa bakal apa. Yang penting bagaimana Mas Diksi ini besar. Terus Itu aja hatinya tuh. Tak peduli dia apa dia nggak ada baju ibaratnya baju murah nggak dia. Apapun dilakukan untuk mendukung. Supaya dia besar. Ya, Nah itu menurutku itu langkah. aduh. Makanya aku bilang bukan soal perasaan lagi. Karena orang punya perasaan saling cinta belum tentu punya tekad seperti itu. Ya betul. Malahan dia ini bersumpah dalam hatinya. Kelak kemudian hari kalian menyesal ngelihat suamiku. Gitu. Itu yang dia selalu doakan. terucap dah. Nah, dalam kondisi sebegini, Hmm. nah itu merinding aku. Sampai detik ini kelak kalian lihat ya. Dan hanya untuk dia. Tak peduli dia dengan dirinya sendiri. Yang penting dia besar. Nah itu aku hormat karena aku bisa baca. Jadi aku tuh jarang melihat itu. Kalau secara tampaknya banyak, gitu. Tapi kan aku melihat ke dalam. Yang benar-benar. Iya, dia tuh malah tunggu kalian ya kelak. Bukannya dendam. Iya. Karena dia kan lahir batin korbannya. Kiri kanan dia tuh. Dengan kondisi sekarang misalnya apa itu. Tapi tetap tak peduli. Tak peduli. Jadi kebanggaannya di Mbak Weni ini ketika Mas Diksi jadi sesuatu. Bukan dapat apa. Bukan mendapatkan sesuatu tapi jadi sesuatu. Makanya dia ketemu aku tuh senang. Kulitil aku pas itu maksudnya. Ya, dengan Mas Diksi ini. Karena aku pasti banyak berbicara tentang Mbak Weni kan, kalau Mas Diksi kan kita udah ngobrol gitu. Ya. Cuma kan harus ada suaminya aja biar keren. Cocok. Karena kadang karena hubungan itu masih ada batasnya yang tadi lo jelasin, akhirnya ketika mungkin istri atau suaminya berbicara yang sesungguhnya tidak dipercaya, ataupun mau ngomong Gak enak. jadi nggak bisa. Gitu. Ya, betul. Tapi ketika ada orang lain yang Tapi menjelaskan, nembus ke dalam situ tuh susah, Gi. Itu kolbu.
niat hatinya. Iya. Itu cuma Tak bisa Ferry yang bisa. tak bisa diceritakan, tak bisa dideskripsikan. Nah, makanya aku bingung. Aku sendiri bingung. Alhamdulillah Bang Ferry bisa. Tepat banget itu, langsung jelek gitu loh. Jelek gitu loh. Pas banget gitu loh, tepat. Aku sendiri aja bingung mau ngungkapin nggak bisa. Karena dia seserius-seriusnya ngomong kelihatan bercanda. Jadi Dia nangis tuh ya, ini dia nangis bukan karena tak makan. Bukan karena nggak punya, dia tuh nangis tuh hanya mikirin Mas Ya. Diksi ini gimana caranya biar Besar. besar. itu doang. Jadi besar ya. Kalau dia nangis karena nggak makan udah pergi. Kalau dia nangis karena mungkin nggak punya rumah udah pergi. Atau dia nangis karena persoalan di rumah tangga udah pergi. Tapi sedihnya itu ketika ngelihat Mas Diksi ini mungkin orang ngelihatnya apa. Dan menurutku jarang ada perempuan kayak gitu tuh. Ya. Itu aku apresiasi. Tapi mau menceritakan itu tuh bagi dia sendiri lucu, paham nggak? Lucu gitu. Jadi inti dari dia mau ke sebuah jawaban itu hanya menyuruhku nyeritakan. Tapi itu sendiri apa sih penyebabnya? Apa? Penyebabnya akhirnya susah menceritakan. Padahal kan ya, ini diri kita sendiri gitu. Tapi banyak yang ngalamin, aku pun begitu dulu kan. Sampai kita tuh nggak bisa menceritakan diri kita sendiri ke pasangan atau ke orang gitu. Aku nih begini loh, yang kurasakan begini. Gitu. Kenapa tidak bisa terucap? Sesuatu yang besar bisa diukur nggak? Nggak. Sesuatu yang luas itu bisa dibentukkan nggak? Baik itu bisa oh karena ini, tapi tulus bisa nggak? Enggak. Berarti kalau tulus apapun kan? Ya. Nah dia tuh tulus hati. Oh. Jadi bukan soal perasaan lagi. Dia hancur lebur, menderita, sedih tak masalah. So dia jadi sesuatu. Itu dia. Itu dia hati terhadap Mas Diksi. Dan Mas Diksi harus bersyukur dengan Tuhan. Sangat bersyukur. Karena jarang. Karena beberapa kali datang ke sini tuh aku tidak terbaca bahwa ngeremehin atau ngenyek dalam hatinya. Enggak benar-benar atau nyalain. Getolnya dia ke sini, siapa tahu ketemu Bang Ferry ini jadi sesuatu. Bukan untuk minta di aku, bukan untuk apa, bukan. Siapa tahu jadi semangat, siapa tahu jadi ini, itu kan Mbak. Iya. Salah satu jalan. Iya. Makanya dia bilang rezeki kan ketika ketemu aku. Akhirnya ada yang mengungkapkan hati Mbak. Salaman dulu. Matur nuwun. Tepat sekali. Iya. Dia misalkan malam-malam misalkan nggak tidur, cuma mikirin dia aja. Tunggu kelak kalian. Dan dia yakin itu. Tapi aku yakin juga dia jadi orang besar. Amin. Aku lihat kayak gitu. Buktikan aja omonganku nih. Bagus lah aku omongnya begini biar banyak yang baik kan dari sekarang. Tulis nama dan alamat. Sayangnya Mbak Weni ini ke Mas Diksi itu bukan kayak sayangnya istri ke suami. Karena sayangnya istri ke suami itu ada batasnya pasti. Sayangnya Mbak ini ke Mas Diksi itu kayak sayang dengan anak, nggak batas. Ya. Gitu. Tapi dia nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong. Sayang dia, enggak. Jadi apapun tantangannya, apapun penilaiannya dia tidak peduli.
Gimana caranya bisa besar? Gimana caranya bisa jadi sesuatu gitu. Apapun kulakukan gitu. Entah itu berdoa, kalau berdoa ada sering kan. Makanya kita ketemu gitu. Gimana jalannya gitu. Jadi dia nggak mikirin, jadi bukan motivasinya kalau uang tuh ibaratnya wujudnya, tapi bukan itu. Yang penting dia besar, dia bernilai. Itu yang selalu. Makanya waktu dia tampil kan aku ngomong suatu saat kelak Mas Diksi ini jadi sesuatu yang besar. Kan aku ngomong. Ya, di podcast sebelumnya. Iya. Tapi itu bukan harapan. Itu yang lo lihat. Justru keyakinan itu karena doanya. Bukan karena aku yang ngomong doanya. Tulus doanya dengan Mas Diksi. Tulus, Pak. Tulus intinya. Enggak ada aku merasakan, melihat dia meremehkan atau nyesalin keadaan. Enggak. Yang dia sakit hati itu satu, bukan keadaan hidup, tapi seakan-akan tidak dihargai suaminya, itu aja. Itu aja yang buat dia dendam. Selebihnya enggak ada. Oh, ini luar biasa situ mah sama dia nih. Luar biasa. Ampun aku. Serius, aku jarang loh ngomong begini. Jarang. Keren, Mbak. Keren. Nggak apa-apa dia baju robek, yang penting dia bajunya bagus. Umumnya yang shopping itu cewek ya? Ya. Ini yang shopping selalu shopping, monggo. Masih Izin. monggo. Iya. Iya, iya. Dia nggak apa-apa makannya telat asal dia makan. Iya. Apapun. Menurutku bukan perasaan hati lagi itu. Ya, bukan. Apapun itu dia. Mau suaminya jadi ini, jadi itu, dia tidak peduli. Pokoknya segala sesuatu baik secara doa maupun secara wujud di nomor satu kan Mas Diksi ini. Dan dia sendiri tidak ngerti apa ini. Tidak bisa mendeskripsikan. Iya, makanya tidak bisa ngomong. Sejahat-jahatnya dia, sesakit-sakit hatinya, secapek-capeknya dia tidak bisa meninggalkan Mas Diksi. Itu ukurannya. Entah kenapa, nah gitu. Tak tahu. Nah, itu bersyukur Mas Diksi itu. Aduh, itu mah kayak nyari jarum, kayak nyari rambut dalam gendum, itu susah. Susah. Kalau cari pasangan yang keren di mata orang mungkin, yang berada mungkin, atau dari keluarga apa, masih bisa Ya. dicari. Mencari pasangan yang sepenuh hati, Ya. lahir batin susah. Nah, itu sepenuh hati dia dengan Mas Diksi. Apapun keadaannya. Ya gimana sih, pokoknya kebahagiaannya tertinggi ketika dia jadi sesuatu. Itu aja. Mau jadi apapun yang penting baik. Nah, Mas Dik sini, nah ini Mas Dik sini. Malah kebalikannya, makan hati. Makan hati itu aku belum bisa nyenangkan. Selama ini aku sibuk ngurusin orang. Merasa salahnya di situ. Ini jadi begitu. Kayaknya apa? Begitu dia. Mereka mah keren, dua suami istri ini kalau ngerti. Keren kalian berdua mah. Tersanjung. Ya, tapi lebih bersih wajahnya dari sebelumnya. Aduh, nggak perlu kesana lagi. Ngirit. Wah, pas terusan para cowok. Iya, tapi menurutku susah, Mbak. Susah deh.
sayang, bukan. Jadi lebih tinggi sayang daripada. Nah ini ya, biar tahu bedanya sayang dan cinta. Kalau cinta itu kecuali kepada Allah ya. Ya. Kalau kepada Allah itu suci. Cinta kepada Allah itu pasti suci, murni. Nah biasanya kalau cinta kepada sesama manusia itu ada nafsunya, ada tuntutannya. Tapi kalau sayang, nah ada nih sayang. Perempuan sayang yang penyayang. Nah, jadi nggak mikirin dia deh nih. Yang penting bagaimana Mas Diksi ini senang lahir batin jadi itu, sama sekali nggak mikirin dia. Sama sekali. Makanya sampai terapi, jangan sampai hubungan ini begini. Gimana sih caranya biar klik, biar klop gitu. Iya. Biar nggak ada batas Yang lagi. pertama bagaimana mengungkapkan hatinya itu sih. Oke. Nah, aku mewakili. Jadi, Nah, seneng banget nih. jadi ke sebuah jawaban ini, biar apa sih sebenarnya yang kurasakan ini? Iya. Gimana cara menceritakannya? Pengen cerita tapi kok nggak bisa. nggak bisa. Bingung. Makanya efek dari rasa sayangnya yang sepenuh hati ini, seberat apapun persoalan, mereka selalu ada jalan keluar untuk tetap bersama. Itu ya kan begitu kan selama ini pontang-panting gini gitu, ya tetap aja. Nah, jadi tersambung dan paham semenjak kita kenal. Gitu. Subhanallah. Iya, itu aja sih dia pengen tampil di sebagai Tahu aja. Biar dikupas. Yes, alhamdulillah. Tapi, Karena kalaupun sampai ngomong, begini yang benar dalam hubungan itu tidak malu mengatakan apa yang dirasakan, tidak malu mengatakan apa yang diinginkan terhadap pasangannya, itu hubungan tuh. karena kadang kalau ngomong yang sebenarnya, aku tuh sebenarnya kayak gini loh Mas, alah gombal gitu kan. Alah gombal. Aku tuh gini loh, istriku bel. Iya, gitu dia tuh. Itu hatinya tuh seperti itu dengan. Nah, Mas Diksi jangan lagi misalkan nggak enak, jangan malu, jangan batasin diri karena istrimu sendiri sudah seperti itu dengan dirimu. Itu jangan gengsi, namanya laki-laki kan, jangan itu menurutku berkah. Ya. Itu lebih bernilai dari segala hal. Betul. Nah, tapi gimana nih caranya buat Mas Diksi, kan tadi lo ngomong kalau masih ada perasaan nggak enak, tidak enak karena kondisi sekarang masih belum bisa sepenuhnya membahagiakan Mbak gitu karena kondisi itu. Gimana cara menghilangkan rasa ketidakenakan itu? Kalau Mas Diksi ini dalam setiap saat semangat untuk jadi sesuatu, itu udah ngobatin dia. Berarti bukan jadi apanya, tapi tetap semangat. Semangat untuk jadi sesuatu. Itu aja yang selalu dia jaga dan paling dia takuti. Kalau hilang semangat itu. Apapun itu. Itu, keren. Lo harus terima kasih sama gue nih. Setelah ketemu Bang Ferry itu setiap hari adanya cuma seneng dan seneng. Bener, lahir batinnya sayang. Oh gitu Mbak ya. Sebelum ngobrol sama Mas Bro kemarin kemarin yang pertama kali itu, kondisinya tuh gimana nih? Coba ceritain dikit aja. Ngambang. Kondisinya nih nggak jelas, baik itu persoalan kehidupan maupun persoalan pribadi mereka berdua. Kayak ngejalanin aja tapi. Gitu, kayak jauh, kayak apa gitu gitulah kan. Nah ketemu aku nggak.
Pokoknya dia sumringah mulu sejak ketemu aku. Pokoknya dia kalau ke tempatku ini nomor 1 dia. Karena senang gitu, senang. Tapi itu awal dulu, barulah nanti visi misi gitu. Barulah. Tapi luar biasa Mas Diksi, serius demi Allah. Jarang aku melihat seorang istri Ya, yang cinta banyak, yang Ya. sayang banyak, tapi yang sepenuh hati dalam kondisi apapun. betul. Wah itu berkah hidup itu. Ya, betul. Makanya yang sudah terjadi, sudah apapun itu bentuknya, sekarang ini mikirkan ke depan. Gitu. Satu, yang kedua pula, Mbak Weni ini kan ngomong serius mau ketawa, ngomong bercanda ya tambah bercanda, maka tak bisa ngomong. Kan dia secara tampak seperti orang yang nggak peduli sama suaminya. Kalau secara tampak nggak berlebihan gitu. Ya. Tapi ini, aduh beruntung. Aduh, zaman sekarang. Kalau misalkan Langka. dia nih, kalau kita makan tapi tidak cukup buat berdua, biar aku yang lapar, yang penting situ kenyang. Itu dia. Itu serius itu. Kalau harus pakai selimut tapi tidak cukup berdua, yang penting situ berselimut. Nggak apa-apa aku dingin. Dan dia ridho. Ridho itu yang aku ampun tuh. Gimana caranya Mas Diksi jadi sesuatu yang bernilai, yang besar. Yang lebih parah lagi, walaupun mungkin orang menilai Mas Diksi gini gitu, dia tidak peduli. Tidak peduli. Kadang-kadang dia tuh bercerita dengan Tuhan tuh, aku tuh sebegitunya ya Allah. Tapi gimana cara aku menyampaikannya? Waduh. Nah, ini lewat mulut. Inilah Biar sebuah- serius. Aku ngakak ini. Apa katanya? Mau ketawa kalau mau ngomong. Mau nangis dia, senang banget malam ini. Iya. Dan jarang itu. Mau nangis dia, jarang. Aku aja merinding ngomong, karena itu benar. Dari lubuk hati yang paling dalam, kolbu itu namanya. Kolbu. Justru karena saking besarnya rasa itu, Oh makanya nggak bisa dia kesini itu, diungkapkan. iya dia kesini itu bukan agar Mas Diksi misalkan dapat apa, terus gimana, semata-mata biar tetap semangat, biar tetap berjuang, biar tetap percaya diri, itu karena dia percaya dengan situ. Sehebat apapun penilaian di kalian semua terhadap suamiku, yang paling tahu aku, kalian. Dan aku sampai kapanpun akan mendukung. Sehingga suatu hari jadi, disitulah kalian akan menarik ucapan. Itu sumpah hatinya. Ngertas ya. Gitu. Jadi tahu deh. Iya, itu sumpah hatinya. Makanya waktu aku cerita awal Mas Diksi tampil kan nangis. Ketika aku ngomong nanti kelaknya jadi sesuatu. Yeah. Dan itu yang diyakin. Entah jalannya dari mana. Ketemu aku ini kan tujuannya untuk mengungkapkan aja. Perwakilan. Itulah sebuah jawaban. Tepuk tangan dong. Suatu saat kelak, sebuah jawaban itu akan dicari. Amin. Oleh setiap orang. Amin. Untuk mencari jawaban hidup. Amin. Itu pasti. Ini contohnya. Di luar ekspektasi kan yang gue baca. Dalam banget.
Karena banyak yang dirasakan, tapi tidak banyak orang yang mampu mengungkapkan. Betul, itulah aku. Saking tulus hatinya dengan Mas Diksi ini, dia tidak takut tampil di sini. Itu tandanya dia tidak menyembunyikan apapun. Malah pingin apa yang dia rasakan dan inginkan itu tersampaikan. Biar benar-benar biasanya mengerti. Takut. Iya, Karena betul. banyak salah. Betul. Dia malah nantang. Kulitik. Waduh. Dia kan nantang. Biar gitu. tahu yang sebenar-benarnya. Iya. Karena aku kalau mau ngomong nggak Bingung. akhirnya nggak keluar. Jaga, jujur, terbuka. Dia tuh bahagia kalau Mas Diksi ini apapun itu bercerita ke dia. Sangat bahagia. Itu lebih daripada duit bagi dia. Hal yang paling bahagia. Iya, mau manja, mau cerita, mau nangis, mau apa tuh dia bahagia banget. Akan aneh. Kebanyakan kan nggak kayak gitu. Mohon maaf lah sebelumnya. Iya. Buat Betul. yang nonton. Dia enggak. Yang buat dia sakit, sedih itu ketika ada jarak. Jadi bukan karena keadaan hidup. Keadaan hidup bisa kita perjuangkan bareng-bareng itu di hatinya. Yang penting keberadaanku ini benar-benar ada di matamu tuh. Dan berasa ada ketika kalau Dia Mas terbuka. Diksi bisa cerita apa Aku adanya. ceritakan semua Mbak. Tenang aja, kan udah disogok sebelumnya. Soto. Soto, ya. Soto, singkong ini loh. Oke. Dia yang paling sedih, dia nggak punya duit, nggak sedih dia. Nggak punya duit, nggak sedih, nggak ada kerjaan, nggak. Tapi kalau tidak berasa ada jarak, nah itu yang paling dia sedih. Jadi hilangkanlah batas itu. Makanya kan prolog awal bagus kan aku ngomong. Hilangkan batas itu. Susah nyari yang begitu. Sangat Susah. Percayalah, susah. Dicintai dan disayangi dengan sepenuh hati dan tulus, ya. Itu berkah dari Tuhan. Itulah rahmat Tuhan. Maka lihatlah, dengarlah, terbukalah. Situ kan nyari rahmat Tuhan. Bagiku, siapa yang memperhatikan kita dalam hidup ini dengan tulus, itulah rahmat Tuhan. Itulah rahmat Tuhan yang sesungguhnya. Ya. Nah itulah yang diomongin rahmat Tuhan. Gitu. Lega hati itu. Tolong ya Allah. Setelah sekian lama. Gimana perasaannya Mbak? Yang jelas sih plong sama bahagia banget. Mas Diksi gimana? Nggak bisa berkata-kata dia. Karena di luar pemikirannya juga. Ya. Kan adalah pikiran apa, karena apa, kan itu wajar gitu. Tapi ternyata ini, aduh. Nah, supaya tidak down, yang sudah, Iya. apapun itu. Ya. Ketika engkau bersalah, kata Tuhan, apapun bentuk salah, jangan terlarut dalam penyesalan. Karena nanti penyesalan yang salah akan menjadikan dirimu down. Tapi rubahlah. Dan itu jadikanlah acuan ke depan biar tidak rambu-rambu hidup. Jadi itulah tadi, tiap diri kita ada salah. Apapun bentuknya. Ya, pasti. Kalau kita nyari itu nggak kelar-kelar hidup. Tapi jadilah yang lebih baik. Ketika hambaku menjadi lebih baik, itu yang aku hargai, kata Allah. Memohon ampun dan menyesal, tapi menghancurkan diri sendiri, tenggelam dalam penyesalan itu pun salah. Kalau kau memang menyesal
dari apa yang engkau lakukan, kata Allah, rubahlah itu jadi baik. Baik, 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 dan baik. Nah, itu. Gimana? Plong. Ya itu aja yang bisa kuceritakan. Karena memang intinya itu. Ya. Yang ingin dia Ingin tampil di sini ya itu. Tapi bersinar wajahnya. Iya. Dia iya kadang-kadang dia nih misalkan pengen meluk, pengen bercerita, tapi rada nggak enak, rada segan gitu dia. Mas Diksi. Masih berasa ada Iya, batas selama gitu ini, ya. selama ini gitu. Nyawa keduanya nih dirimu. Itu bukan soal cinta lagi tuh. Bersyukur, itulah Rahman. Tinggal saling jaga, saling melengkapi, saling mendukung, saling terbuka, berceritalah selalu berdua, walau itu tidak penting. Hanya itulah yang menjadikan kita satu sama lain tuh tersambung. Ya. Yang sudah dijalani sudah. Mulai malam ini dan ke depan jadilah lebih baik sampai pada akhirnya sesuai yang diinginkan. Amin. Siap. Kalau kalian ini tidak bernilai satu sama lain, tidak akan seberat ini perjalanan hidup kalian. Perjalanan hidup kalian ini yang pahit bukan karena kalian berdua salah, tapi biar apa yang kalian cita-citakan itu tidak sampai. Orang baik, apa jadi buruk aja capek lah baik. Itu tanda orang baik. Sekali lagi, tulus dan sepenuh hatinya ke Mas Diksi. Itu aja yang bisa kuceritakan. Jadi tidak banyak bicara karena memang aku nggak mau bicara sama dia, sudah. Kemarin udah. Kenapa Mas Diksi aja sebagai penghormatan Ya. karena suaminya. Tapi intinya aku mau menceritakan isi hatinya. Ya kalau tidak banyak bicara memang ku sengaja. Karena yang kupentingkan itu untuk mewakili hatinya menyampaikan ke situ. Mohon maaf lahir batin dari semua yang kusampaikan. Sukses buat kalian berdua. Dilindungi Allah dimanapun berada lahir batin. Dimudahkan rezeki. Dipanjangkan umurnya. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Itu kata Allah. Sekali lagi sukses buat kalian berdua. Amin. Mas, terima kasih sekali lagi buat Mas Diksi, buat Mbak Weni. Semoga setelah kelar syuting sebuah jawaban ini makin menyatu. Amin. Satu sama lain. Nyatu sudah ini, udah nggak ada batas ini. Karena sudah menemukan jawabannya. Matanya dia nih bingung, apa mau ketawa apa mau nangis. Tapi yang jelas kalaupun nangis ini tangisan bahagia. Nangis karena apa yang dia simpan tersampaikan. Itu bahagia karena apa yang dia simpan tersampaikan. Ya. Jadi nangis barengan, separuh nangis separuh ketawa. Dan cuma bisa di sebuah jawaban. Itu aja Ki. Oke, sahabat Veriko Boy, bintang tamu kali ini semoga bisa membuka
mata kita semua. Mata, hati, dan pikiran kalian yang juga mungkin ngerasain hal yang sama. Ya. Dan apalagi ya? Yang jelas, terima kasih karena Tuhan memberikan karunia ini ke lo, bisa membantu kami semua di sini mengerti apa yang kita rasakan. Gitu. Dan buat teman-teman semuanya pasti penasaran lagi siapa kira-kira bintang tamu selanjutnya. Ya. Karena kok makin kesini makin heboh, ya. Makin kesini makin ini bintang tamunya bukan siapa-siapa tapi kok ceritanya mewakiliku. Iya. Gitu. Coba ada di sebuah jawaban. So, sampai ketemu lagi di sebuah jawaban dengan bintang tamu selanjutnya. Bye-bye.